teman-teman yang suka fenomena UFO atau mungkin yang tidak sengaja mencari informasi tentang Amerika Serikat atau New Jersey terutama, lalu tidak sengaja membaca fenomena tentang drone misterius, mungkin teman-teman akan bertanya, wah ini fenomena apa lagi nih? Terus apa bedanya dengan fenomena UFO yang pernah kita kenal sebelumnya? Nah, saya akan mencoba membahas tentang mengapa fenomena ini kemudian berganti-ganti nama. Tahun 1890 akhir, masyarakat terutama di Amerika bagian barat dihebohkan dengan kemunculan adanya objek terbang yang misterius. Tidak hanya misterius, objek terbang ini juga menyorotkan sinar ke berbagai penjuru. Dan objek ini ya tidak hanya satu, tetapi beberapa kali nampak di tengah-tengah masyarakat di beberapa daerah di Amerika bagian barat. Fenomena ini disebut dengan ghost airship atau mysterious airship, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan pesawat terbang hantu. Ghost airship ini adalah fenomena yang sangat unik. Walaupun kemudian era ghost airship ini hilang di sekitaran 1900-an, setelah fenomena ghost airship, kita maju ke era flying saucer, di mana tahun 1947-an, seperti yang sudah pernah saya tayangkan di channel ini, seorang Kenneth Arnold, pebisnis muda yang dia juga memiliki keahlian dalam menerbangkan pesawat, melihat ada sekitar 7 atau 9 objek berbentuk konveks. Namun rupanya pengakuan Kenneth Arnold ini disalahartikan oleh koran yang memberitakannya. Mereka mengira bahwa flying saucer ini, ya objek yang dilihat Arnold ini, berbentuk seperti cakram. Padahal tidak demikian. Yang dilihat oleh Kenneth Arnold adalah berbentuk konveks. Jika teman-teman tidak tahu apa itu bentuk konveks, konveks adalah objek atau sebuah bentuk yang dimana di bagian depan objeknya ini berbentuk seperti lengkung atau mendekati ujung dari segi 5. Bayangkan teman-teman melihat segi 5 ya, atau segi 6, kemudian dia agak jekung atau agak jembung ke depan, kemudian mengerucut ke belakang. Nah, itulah kira-kira bentuk yang dilihat oleh Kenneth Arnold pada saat itu. Jadi sama sekali tidak berbentuk cakram ya. Tapi apa yang terjadi saat itu? Beberapa orang kemudian melaporkan ada objek terbang yang aneh dengan gerakan yang aneh, zigzag, kemudian berhenti tiba-tiba setelah berkecepatan tinggi, kemudian melaju lagi, atau objek ini bergerak tanpa suara. Dan anehnya objek ini berbentuk cakram, sehingga orang kemudian meyakini bahwa ya UFO pasti berbentuk cakram atau berbentuk seperti flying saucer. Flying saucer yang kira-kira umurnya singkat sebagai sesuatu yang viral, muncul istilah UFO untuk pertama kali di sekitar tahun 1050-an yang dikenalkan oleh Ruppelt. Ruppelt ini mengenalkan fenomena UFO sebagai sebuah objek terbang yang tidak dikenal. Dan ini merujuk dari pesawat terbang yang bukan milik negara siapa-siapa, yang memiliki bentuk tidak wajar selayaknya pesawat di era saat itu. Setelah fenomena UFO, kemudian kita mengenal dengan fenomena yang disebut dengan UAP, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan fenomena udara tidak dikenal. UAP modern ini mulai viral sekitar tahun 2017-an, mulai terkenal lagi ketika di tahun 2019-an. Di mana saat itu menyajikan objek atau yang dikenal dengan UAP yang diberi nama code name Tic Tac. Kemudian gimbal, kemudian go fast. Baik Tic Tac, gimbal, go fast ini merujuk kepada rekaman dari militer yang berhasil menangkap pergerakan 3 fenomena tadi. Nah, di era sekarang kita mengenal dengan istilah yang disebut mysterious drone. Nah, sama seperti Tic Tac, mysterious drone ini sebetulnya tidak serta-merta dikenalkan di era-era tahun-tahun sekarang. Di tahun 2019-an, di Amerika sana juga saat itu pernah ada fenomena drone misterius. Kemudian di tahun 2007, ketika internet mungkin tidak semaju sekarang, MUFON atau Mutual UFO Network pernah melakukan sebuah penyelidikan tentang kasus drone misterius yang bernama K-Red. K-Red ini pertama kali diviralkan oleh orang yang bernama Isaac. Isaac ini mengaku dia semacam teknisi
yang direkrut pemerintah untuk membuat program drone yang disebut dengan Carrot tadi. Beberapa foto penampakan Carrot pernah muncul di media internet di era 2007-an saat itu. Bentuknya memang aneh, jauh lebih aneh daripada fenomena drone saat ini. Nah, Carrot ini memang sekilas meyakinkan, hanya saja penyelidikan MoveOn kemudian menunjukkan bahwa Carrot ini kemungkinan adalah CGI. Tapi yang menarik adalah bagaimana istilah misterius drone ini bisa terkenal di tahun 2007 saat itu. Di tahun 2024, orang-orang di New Jersey sedang heboh-hebohnya karena mereka mengaku melihat ada objek yang tidak dikenal. Tidak seperti pesawat, tidak seperti benda terbang yang dikenal secara komersial. Dan kemudian istilah misterius drone ini menguat. Padahal bisa saja loh mereka tuh menyebut bahwa mereka melihat UFO, bahwa mereka melihat UAP. Tapi yang jelas, istilah misterius drone ini kemudian menjadi viral di tengah-tengah lapisan masyarakat New Jersey atau mungkin di lapisan masyarakat internasional penggiat fenomena UFO. Beragam kekhawatiran masyarakat New Jersey atas fenomena ini tidak lepas dari lambatnya pemberitaan atau penanganan pihak berwajib yang menangani keluhan masyarakat bahwa mereka merasa diintai, bahwa mereka merasa ada waktu yang hilang. Ya, fenomena misterius drone ini juga disinyalir membuat orang-orang yang melihat drones ini atau dilintasi drones ini mengalami gangguan listrik. Bahkan ada yang mengaku jam digital mereka ini tidak tepat, tidak seperti waktu yang seharusnya terjadi. Kembali lagi ke fenomena misterius drone ini. Karena masyarakat menjadi gelisah, kebanyakan dari mereka mengeluhkan mengapa tidak ada tindakan yang serius, tidak ada hasil penyelidikan yang mengarah kepada fenomena drone misterius ini didalangi oleh negara lain. Tetapi juga tidak ditemukan adanya aktivitas atau campur tangan makhluk asing atau alien dalam fenomena drone misterius ini. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang melapor di New Jersey ini sebenarnya mereka salah lihat, bahwa mereka sebenarnya melihat pesawat, bahwa mereka sebenarnya melihat drone komersil yang mereka tidak tahu bentuknya atau belum diketahui bentuknya, atau militer setempat atau militer Amerika sedang melakukan percobaan militer tentang bagaimana bila mereka menerbangkan pesawat mereka di tengah-tengah masyarakat, atau bagaimana jika mereka menerbangkan alat mata-mata mereka di tengah masyarakat, bagaimana tanggapan masyarakat setempat. Nah, mereka mengujinya dulu nih di masyarakat Amerika, terutama New Jersey. Tapi apakah sesederhana itu? Saya kira jawabannya tidak sederhana ya. Kenapa jawabannya tidak sederhana? Fenomena misterius drone ini seperti membawa kita bernostalgia ke era Project Blue Book, di mana Project Blue Book ini adalah sebuah proyek yang memang dibuat oleh militer Amerika Serikat yang saat itu di awal-awal di ujung tombaknya oleh Profesor Dr. Allen Hynek. Dan inti dari Project Blue Book ini adalah menyanggah laporan masyarakat mengenai fenomena UFO yang mereka lihat. Tapi menariknya, Profesor Allen Hynek ini lantas mengakui bahwa UFO ini ada. UFO ini eksis. UFO ini ya memang sesuatu yang tidak bisa terjawab oleh Allen Hynek. Bahkan kalau memang percobaan militer Amerika Serikat ini yang menjadi dalang di balik fenomena misterius drone ini, lantas mengapa orang-orang di Indonesia pun juga mengaku melihat objek yang aneh di bandara? Teman-teman bisa baca sendiri beritanya di situs betaufo.id. Ada juga orang-orang di Indonesia yang mengaku melihat dan merekam penampakan video objek terbang yang misterius ini. Beberapa ada yang melihatnya di dekat rumah, beberapa ada yang melihatnya di lautan lepas. Di acara Beta Talks, acara yang diusahakan rutin oleh organisasi Beta UFO, kami memuat laporan tentang seorang laki-laki yang saat itu sedang memancing malam-malam. Kemudian melihat ada objek yang turun dari langit. Kemudian objek ini memisahkan diri. Dari satu kemudian menjadi dua. Dan kemudian menjadi dua, kemudian menjadi satu lagi. Hanya saja di videonya, karena divideokan malam hari, tidak sejelas dari apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan teman-teman bisa melihat videonya seperti ini. Guys, kalau kalian lihat ya,
itu ada lampu warna merah. Titik. Itu tadi dia ada, terus hilang lagi. Terus ada 2. Terus yang satunya udah pergi, tinggal satu lagi. Gimana caranya ya? Bisa dilihat. Nah, itu ada titik di dekat cakrawala atasnya tuh. Itu bukan bintang, guys. Dia kadang ada, terus dia hilang lagi. Jadi kalau kita runut ke belakang lagi, era 1890 kita mengenal ghost airship, kemudian menjadi UFO, kemudian menjadi UAP, kemudian sekarang menjadi mysterious drone. Kira-kira, apakah kita akan mengulangi hal yang sama? Bahwa kita tidak akan menemukan jawaban yang memuaskan, terutama jawaban dari pihak militer. Kita tunggu saja informasi berikutnya. Saya Muhammad Reza Wardana dari Close and Contact.